Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwan wa akhwat fillah rahimatullah, yang insyaallah senantiasa mengharapkan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, diberikan keluangan waktu sehingga bisa terus belajar ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan dengan belajar ayat-ayat Allah, Allah jadikan kita orang-orang yang berilmu sehingga mudah dalam menjalankan kehidupan ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan wa akhwat fillah rahimatullah. Di dalam kehidupan yang penuh dengan kebisingan, penuh dengan kesibukan, penuh dengan berbagai macam aktivitas yang kadangkala membuat kita menjadi tersibgoh, terfitnah, terbawa arus, sehingga kadang-kadang kita berjalan di luar koridor, di luar rel yang sebenarnya. Maka perlu sesekali untuk kita menyendiri, perlu sesekali kita untuk menepi, untuk melakukan introspeksi, untuk melakukan muhasabah. Karena sejatinya seringkali kesendirian kita menghasilkan hal-hal yang produktif buat kehidupan kita. Maka introspeksi, muhasabah menjadi penting dalam hidup ini. Dan tidak ada tujuan muhasabah dan introspeksi, mengevaluasi diri, kecuali meningkatkan kualitas kehidupan kita untuk hidup di dunia dan untuk hidup di akhirat. Jadi tujuan orang melakukan introspeksi, evaluasi, muhasabah tidak lain, tidak bukan, hanyalah meningkatkan kualitas kehidupan kita dunia dan akhirat. Kalau kita introspeksi, evaluasi hanya untuk minta kebaikan dunia, maka tidak disebut dengan introspeksi, tidak disebut dengan muhasabah. Maka dia harus satu paket, kebaikan kualitas hidup di dunia dan juga di akhirat. Karena kata Allah dalam Al-Quran disebutkan, ada orang-orang yang ketika minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Yang dia minta kepada Allah hanya kebaikan dunia, kemuliaan dunia, sukses dunia. Kata Allah, aku akan berikan dunia, tapi tidak sedikit pun aku berikan kebaikan akhirat. Maka ada juga orang-orang yang minta kepada Allah, yaitu apa permintaannya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dia minta kebaikan kepada Allah, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Maka inilah yang menjadi tonggak buat kita mengintrospeksi, mengevaluasi, memuhasabahkan diri agar mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Maka coba kalau kita introspeksi aktivitas kita, perbuatan kita, amal kita sepanjang usia kita hari ini. Ini menjelang perpindahan tahun 2020 ke 2021. Nampaknya perlu kita untuk menyendiri, introspeksi dan muhasabah. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang akan kita tuju. Dan ini penting buat kita semua agar tidak menjadi orang-orang yang merugi. Nah, ikhwan fillah rahmatullah. Jadi ketika kita coba introspeksi diri kita, yang sudah kita kerjakan, yang sudah kita lakukan, yang sudah kita perbuat selama ini, sepanjang tahun, sepanjang usia kita, apakah pekerjaan-pekerjaan itu, apakah amal-amal itu, apakah aktivitas-aktivitas itu berdampak terhadap kebaikan dunia kita dan akhirat kita? Apakah bangunnya kita pagi hari, beraktivitas kita di siang hari, sampai sore, sampai malam, sampai kita kembali pagi lagi, itu memiliki dampak buat kebaikan dunia kita dan akhirat kita. Kalau kita beraktivitas, bekerja, beramal, tidak menjadikan iman kita makin menjadi baik, Islam kita tidak makin menjadi baik, maka kita belum melakukan introspeksi. Jadi kalau orang melakukan introspeksi, muhasabah, evaluasi, tapi tidak menjadikan imannya lebih baik, Islamnya lebih baik, ibadahnya lebih baik,
dia belum melakukan muhasabah, dia belum melakukan introspeksi. Karena introspeksi tujuan akhirnya meningkatkan kualitas kehidupan kita untuk di dunia ini dan di akhirat nanti. Itulah muhasabah. Maka coba kita lihat sekarang, yang sudah kita kerjakan, yang sudah kita perbuat selama ini, apakah dalam rangka dan punya arti untuk kehidupan dunia dan akhirat kita? Atau jangan-jangan sekian tahun kita beraktivitas, sekian lama kita bekerja, sekian lama kita mengatur aktivitas pekerjaan kita, ternyata tidak punya dampak buat kebaikan dunia kita dan akhirat kita. Maka tepat sekali Umar bin Khattab berpesan kepada kita semua, hasibu qabla anta hasibu. Hislaplah diri kalian semua sebelum nanti datang waktu penghisapan. Jadi sebelum nanti dihisap oleh Allah, maka kita harus sering-sering melakukan introspeksi, evaluasi, dan muhasabah agar kehidupan kita mendapatkan kualitas yang lebih baik, baik dunia maupun akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.